Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang pembiayaan musyarakah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama Nisya Sahana dengan NIM 185231174, yang kedua Nurhandayani dengan NIM 185231184, yang ketiga Erlinda Gunawan dengan NIM 185231189, dan yang terakhir Fitri Susanti dengan NIM 185231199. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Nisya. Pembiayaan musyarakah dilatar belakangi dari kebutuhan masyarakat yang ingin meningkatkan kesejahteraannya dalam bidang usaha ataupun lainnya, dikarenakan itu membutuhkan dana dari pihak lain untuk pembiayaan tersebut. Nah, lalu jika definisi dari pembiayaan musyarakah ini, itu adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak ataupun lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak itu memberikan kontribusi dana dan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri Susanti. Dasar hukum dalam pembiayaan musyarakah. Yang pertama, firman Allah dalam Quran Surah Shad ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khulata'i wa yabghi ba'duhum 'ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa qalilum mahum. Yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu, sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amal sedikitlah mereka itu. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya tidak sedikit dari para sekutu, sebagian dari mereka melakukan pelanggaran terhadap sebagian lain dengan mengambil hak dari mereka dan berbuat tidak adil, kecuali orang yang beriman dan melakukan amal-amal soleh. Mereka itu adalah orang yang berbuat adil kepada partner-partner mereka dan tidak menzolimi mereka. Mereka yang berbuat seperti itu sangat sedikit. Lalu yang kedua, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala yaqulu ana salisun syarikaini malam yakhun ahaduhuma shahibah fa idza khana ahaduhuma shahibahu kharajtu min bainihima, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak telah mengkhianati, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selanjutnya disampaikan oleh Erlinda. Penerapan akad musyarakah. Pada penerapan akad musyarakah akan menjelaskan tentang jenis, pembagian kerugian, dan penghentian akad. Jenis akad musyarakah dibagi menjadi 4. Pertama, syirkah inan. Syirkah inan adalah suatu bentuk usaha bersama, di mana setiap pihak menyertakan modal dan kerja dalam mengelola usaha tersebut. Porsi dari modal ataupun kerja tersebut tidak harus sama. Syirkah ini diperbolehkan oleh seluruh ulama. Kedua, syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah suatu bentuk usaha bersama, di mana salah satu pihak berkontribusi modal dan pihak lain berkontribusi nama baik. Ketiga, syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah suatu bentuk kerjasama di mana ada kesamaan porsi, baik modal dan kerja. Syirkah ini diperbolehkan oleh mazhab Hanafi dan Maliki. Namun, mazhab Syafi'i dan Hambali melarang,
karena sulit untuk menyamakan kontribusi modal maupun kerja tersebut. Keempat, syirkah amal. Syirkah amal adalah suatu bentuk usaha bersama, di mana seluruh mitra kerja berkontribusi kerja untuk mengelola usaha tersebut. Pembagian kerugian. Pembagian kerugian dalam akad musyarakah berdasarkan porsi modal masing-masing mitra kerja. Apabila seseorang berkontribusi modal sebesar 30%, maka dia menanggung kerugian sebesar 30%. Tidak boleh kurang ataupun lebih dari itu. Apabila pembagian kerugian melebihi porsi investasi modal, maka akad musyarakah menjadi tidak sah. Penghentian akad. Akad musyarakah berhenti atau berakhir apabila terdapat kondisi sebagai berikut. Pertama, salah satu mitra menyampaikan pemberitahuan akan mengakhiri akad musyarakah. Kedua, salah satu mitra meninggal dunia ketika akad musyarakah berjalan. Ketiga, salah satu mitra menjadi hilang ingatan atau tidak mampu lagi melakukan transaksi komersial. Selanjutnya, bagaimana jika salah satu mitra berhenti? Akad musyarakah dapat tetap berjalan meskipun salah satu mitra berhenti. Dengan cara, mitra yang ingin meneruskan akad dapat membeli saham atau bagian dari mitra yang ingin berhenti. Adapun harga dari saham atau bagian tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan bersama. Selanjutnya yaitu tentang skema akad musyarakah. Sesuai dengan definisinya, pembiayaan akad musyarakah dapat dijelaskan dalam bagan berikut. Pembiayaan akad musyarakah menempatkan bank dan nasabah dalam posisi yang sama. Bank sebagai pemilik parsial aset value, begitupun dengan nasabah. Bank memiliki kontribusi dalam bentuk pembiayaan, sedangkan nasabah memiliki kontribusi dalam bentuk kepemilikan dana atau pengelolaan usaha. Keduanya melakukan perjanjian akad musyarakah. Adapun dalam pengelolaan usaha atau bisnisnya, bank dan nasabah memiliki hak dalam mengelola usaha. Namun, dalam pembagian porsi pengelolaan usaha dapat berbeda antara nasabah dengan bank. Pembagian kerja ini berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan bank, dan nasabah dapat meminta gaji atau upah untuk tenaga dan keahlian yang telah mereka curahkan untuk pengelolaan usaha tersebut. Dalam proses akad musyarakah, keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu atau kelebihan presentase itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Dalam pembagian keuntungan akad musyarakah, bagi hasil keuntungan disesuaikan dengan porsi kontribusi modal antara bank syariah dengan nasabah, yang telah disepakati antara bank syariah dengan nasabah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.